Halo, kenalkan saya Asri Masari Boru Syuhoming dengan NIM 0801118822270063. Saya dari kelas fungsi kompleks A, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Indrawati SSI MSI. Di sini saya akan memaparkan tugas proyek fungsi kompleks saya. Yang pertama yaitu mengenai perhitungan integral dan residu. Dapat kita lihat soalnya itu dengan teorema residu tentukan integral 4z min 1 per z min 5 kuadrat dan z min 7 kuadrat. Kita ketahui fz-nya itu adalah fungsi tersebut, fungsi ini. Lalu dari z min 5 yang pertama kita akan melakukan pengerjaan itu z min 5 kuadrat. Sehingga dari z min 5 kita dapat A-nya itu adalah 5. Sehingga Z sama dengan 5 adalah pola bertingkat 2. Kenapa bertingkat 2? Karena Z min 5 memiliki pangkat 2. Sehingga K-nya sama dengan 2. Dari situ kita dapat mencari nilai A1. Di mana rumus A1 adalah limit Z mendekati A. 1 per K min 1 faktorial dikali D pangkat K min 1 per DZ pangkat K min 1. Lalu dikali dengan buka kurung Z min A pangkat K dikali dengan FZ. Nah, setelah kita mengetahui rumus dan kita juga eh, dapat nilai-nilainya, kita masukkan ke rumusnya, yaitu A-nya itu 2, K-nya 2. Dan kita juga tahu bahwa ini adalah fungsi FZ. Nah, setelah itu kita coret yang bagian 2 min 1 dan 2 min 1. Satu per satu, 2 min 1 yaitu 1, sehingga 1 faktorial yaitu 1, sehingga 1 per 1 yaitu 1. Z min 5 pangkat 2 dan Z min 5 pangkat 2 dapat kita coret. Lalu yang tersisa hanyalah Z min 5, Z min 1 per Z min 2 pangkat 7. Kita akan mencari turunan D per DZ 4Z min 1 dan Z min 7 pangkat 2. Kita tahu bahwa kita akan mencari turunannya itu dengan rumus U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Kita tahu bahwa U-nya itu 4Z min 1 dan U aksennya adalah 4. V-nya sama dengan Z min 7 pangkat 2. Sehingga V aksennya adalah 2 dikali Z min 7. Kita masukkan pada rumus ini. Lalu kita memisahkan Z min 7-nya itu kita pisahkan Z min 7-nya. Sehingga kita mendapat ini pangkat 2 karena Z itu pangkat 2. Nah, setelah itu kita pisahkan Z min 7-nya. Karena ini pangkat 2 kita memisahkan. Kita pisahkan Z min 7. Supaya nanti dapat kita coret. Nah, setelah itu kita coret Z min 7-nya. Kita coret ini Z min 7, Z min 7, dan Z min 7 yang di bawah. Sehingga yang di bawah akan menjadi Z min 7 pangkat 3. Lalu kita mendekatkan yang memiliki variabel Z, yaitu 4Z min 8, yaitu min 4Z. Lalu min 28, min 2, min 2, yaitu plus 26, per Z min 7 pangkat 3. Setelah kita mendapatkannya, kita memasukkan ke limit. Limit Z mendekati 5, min 4Z plus 26 per Z min 7 pangkat 2. Nah, kita mengganti Z menjadi 5, karena Z mendekati 5. Sehingga untuk hasil akhirnya kita mendapatkan yaitu 23 per 4. Nah, setelah Z min 5 kuadrat, selanjutnya kita akan mencari Z min 7 kuadrat.
Sama halnya seperti sebelumnya, kita menggunakan rumus yang sama, di mana Z min 7, kita mendapatkan A-nya itu sama dengan 7. Dengan di mana Z min 7 itu adalah pol bertingkat 2. Dengan K sama dengan 2. Dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu limit Z mendekati A, 1 per K min 1 faktorial, D pangkat K min 1, per DZ pangkat K min 1, buka kurung Z min 7 pangkat K, dikali FZ. Kita masukkan nilai A, kita masukkan nilai K, dan kita masukkan fungsi FZ. Z min 7 pangkat 2 dan Z min 7 pangkat 2 kita coret. Ini juga menjadi D per DZ, 1 per 1 faktorial. Sehingga kita akan mencari turunan D DZ 4Z min 1 per Z min 5 kuadrat. Sama halnya dengan menggunakan U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat, di mana U aksennya adalah 4, V-nya adalah Z min 5 pangkat 2, U-nya adalah 4Z min 1, dan V aksennya adalah 2 dikali Z min 5 per V kuadrat, yaitu Z min 5 pangkat 4. Sama halnya kita memisahkan Z min 5-nya supaya kita coret. Sehingga didapat 4Z min 20 min 4Z min 1 dikali 2 per Z min 5 pangkat 3. Kita kurangkan yang memiliki nilai Z, yang memiliki variabel Z, yaitu 4Z min 8Z min 4Z, lalu min 28 min min 2, min 2 yaitu plus 18, lalu Z min 5 pangkat 3. Kita masukkan ke limit Z mendekati 7 D per DZ min 4Z plus 18 per Z min 5 pangkat 3. Kita dapat hasilnya itu min 23 per 4. Lalu jika kita sudah mendapatkannya, kita kurangkan min 23 per 4 per 23 per 4 dikalikan dengan 2pi untuk mencari integralnya. Sehingga kita tahu bahwa min 23 per 4 ditambah 23 per 4 itu hasilnya 0. Lalu kita kalikan dengan 2pi, yaitu sama saja hasilnya 0. Nah, untuk materi yang kedua yaitu transformasi. Misalkan R adalah daerah persegi panjang di bidang Z yang dibatasi oleh X sama dengan 2, Y sama dengan 1, X sama dengan min 1, dan Y sama dengan min 2. Kita disuruh menentukan R aksen di bidang W jika R dipetakan dengan transformasi W sama dengan akar 288E Pi per 4 kali Z. Nah, yang pertama kita akan sketsakan bidang Z-nya dulu, di mana X yang pertama tadi adalah 2 garis lurus, lalu X yang kedua adalah min 1, tarik garis lurus. Untuk Y yang pertama adalah 1, tarik garis lurus, dan Y yang kedua adalah min 2. Maka daerah R atau daerah sketsa bidang Z yaitu ini yang kita arsir. Nah, untuk itu selanjutnya kita akan mencari R aksennya, maka kita cari nilai W-nya. W yaitu akar 288E Pi pangkat per 4 kali Z. Dimana kita ketahui bahwa E pangkat Pi per 4 itu sama halnya seperti cos Pi per 4 ditambah I sin Pi per 4. Lalu Z itu juga sama halnya dengan X ditambah IY. Selanjutnya, Pi per 4 itu adalah 45 derajat, yaitu 180 dibagi 4, yaitu 45. Ditambah I sin 45 derajat dikali X plus IY. Lalu cos 45 itu adalah setengah akar 2. Sin 45 derajat itu juga setengah akar 2. Kita kalikan akar 288 dikali akar 2 dikali akar 2, sehingga akar 576. Akar 576 itu adalah 24. Lalu 24 kita bagi 2, yaitu didapat hasilnya 12 ditambah 12I dikali X ditambah IY. Nah, selanjutnya kita kalikan. Kita kali 12 dikali X, 12 dikali Y, 12I dikali X, 12I dikali Y. Kita dapat yaitu 12X.
ditambah 12 IY ditambah 12 IX ditambah 12 Y. Ini adalah min min 12Y. Sehingga yang memiliki variabel I kita gabung, yaitu 12IX ditambah 12Y. I-nya kita keluarkan variabel I-nya, sehingga kita dapat 12X min 12Y ditambah 12X plus 12Y. U-nya adalah ini, dan V-nya adalah ini. Nah, untuk selanjutnya, kita akan memasukkan nilai X, Y pada persamaan U dan V. Yang pertama itu untuk X sama dengan 2, maka U sama dengan 12X min 12, yaitu 24 min 12Y. Untuk V-nya 12X plus 12Y sama dengan 24 ditambah 12Y. Nah, di sini kita akan menghilangkan variabel Y-nya. Maka kita lakukan eliminasi. Eliminasi apa? Untuk ini, kita lakukan eliminasi penjumlahan, yaitu 12Y min 12Y ditambah 12Y, yaitu hasilnya 0, sehingga 24 ditambah 24, yaitu 48. Maka kita dapat U ditambah V, yaitu sama dengan 48. Sama halnya, jika X-nya sama dengan min 1, kita masukkan ke variabel X-nya, sehingga 12 dikali min 1, yaitu min 12. Sama halnya seperti V, sama halnya untuk V. 12X dikalikan ke X-nya kita ganti dengan min 1, sehingga didapat min 12 ditambah 12. Y. Di sini kita juga akan menghilangkan variabel Y-nya, maka kita lakukan eliminasi penjumlahan juga, yaitu min 12Y ditambah 12Y, yaitu hasilnya 0. Lalu min 12 ditambah min 12, hasilnya min 24. Untuk Y sama dengan 1, maka U sama dengan 12X min 12Y sama dengan 12 min 12. 12X min 12, kita masukkan Y-nya 1, sehingga tetap 12. Maka kita eliminasi untuk menghilangkan variabel X-nya, yaitu dengan melakukan eliminasi pengurangan. Sehingga kita dapat U min V sama dengan min 24. Ini juga kita masukkan Y-nya sama dengan min 2, sehingga 12X plus 24, 12X min 24, kita eliminasi pengurangan, sehingga hasilnya adalah U min V sama dengan min 48. Setelah kita mendapatkan ini, dan ini, kita akan mencari titik-titik untuk menggambarkan sketsa bidang W. Nah, untuk yang pertama, U ditambah V sama dengan 48. Ya, kita misalkan U-nya adalah 0, maka V-nya adalah 48. Kita misalkan V-nya adalah 0, maka U-nya adalah 48. Untuk U tambah V sama dengan 24, kita misalkannya U sama dengan 0, maka V-nya 24. Untuk V-nya sama dengan 0, maka U-nya adalah 24. Ini adalah, tunggu, U min, ini adalah min. Ini adalah min. Maka nanti titik-titiknya kita dapat ini min. Ini juga min. Kita dapat titiknya 0, min 24 dan min 24,0. Sama halnya untuk U min V sama dengan min 24 dan U min V sama dengan min 48. Lalu kita gambarkan sketsa bidang W-nya, di mana titik pertama yaitu tadi 0,48 dan 48,0. Kita tarik 0,48, yaitu ini. 0,48 dan 48,0. 0,48,0 ini kita tarik garis lurus. Untuk titik yang kedua yaitu min 24 dan 0, min 24 dan min 24,0. 0, min 24 dan min 24,0 kita tarik garis lurus. Lalu 0, min 24 dan 24, 0,24 dan min 24,0. 0,24 dan min 24,0 kita tarik garis lurus. Lalu yang terakhir 0,48 dan
min 48,0. 0,48 dan min 48,0. Saya kita garis, sehingga ini adalah bidang W atau R aksennya, karena keempat titik, keempat garis memotong di sini. Sehingga kita sudah mendapatkan bidang R aksen atau daerah R aksennya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Apabila ada salah kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih.